Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pembelajaran tematik yang berjudul Tahapan Pembelajaran Tematik. Pengertian tahapan pembelajaran tematik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata tahapan adalah tingkatan. Arti lainnya dari tahapan adalah jenjang. Tahapan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda, sehingga tahapan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Pelaksanaan pembelajaran tematik perlu dilakukan beberapa hal yang meliputi tahap perencanaan yang mencakup kegiatan, pemetaan kompetensi dasar, pengembangan jaringan tema, pengembangan silabus, dan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran. Tahapan pembelajaran tematik yang pertama, pemetaan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang kedua, menetapkan jaringan tema. Yang ketiga, menyusun silabus. Yang keempat, penyusunan rencana pembelajaran. Tahapan pembelajaran tematik yang pertama itu tema, kemudian analisis SKL, KI, KD, dan indikator. Terus pemetaan, selanjutnya jaringan tema, selanjutnya silabus, selanjutnya RPP, dan selanjutnya ke siswa. Yang pertama, pemetaan kompetensi dasar. Kegiatan pemetaan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan utuh semua kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator dari berbagai mata pelajaran yang dipadukan dalam tema yang dipilih. Kegiatan yang dilakukan dalam pemetaan kompetensi dasar. Yang pertama, penjabaran kompetensi inti dan kompetensi dasar ke dalam indikator. Yang kedua, menentukan tema. Yang ketiga, identifikasi analisis standar kompetensi dasar dan indikator. Yang pertama, penjabaran kompetensi inti dan kompetensi dasar ke dalam indikator. Melakukan kegiatan penjabaran kompetensi inti dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran ke dalam indikator. Dalam mengembangkan indikator, perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang kedua, indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Yang ketiga, dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur atau dapat diamati. Kemudian yang kedua, menentukan tema. Yang pertama, cara menentukan tema. Dalam menentukan tema dapat dilakukan dengan dua cara, yakni cara pertama, mempelajari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam masing-masing mata pelajaran. Dilanjutkan dengan menentukan tema yang sesuai. Cara yang kedua, menetapkan terlebih dahulu tema-tema pengikat keterpaduan. Untuk menentukan tema tersebut, guru dapat bekerjasama dengan peserta didik sehingga sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Yang kedua, prinsip menentukan tema. Dalam menetapkan tema, perlu memperhatikan beberapa prinsip, yaitu yang pertama, memperhatikan lingkungan yang terdekat dengan siswa. Kedua, dari yang termudah menjadi yang sulit. Yang ketiga, dari yang sederhana menjadi yang kompleks. Yang keempat, dari yang konkret menuju ke yang abstrak. Kelima, tema yang dipilih harus memungkinkan terjadinya proses berpikir pada diri siswa. Yang keenam, ruang lingkup tema disesuaikan dengan usia dan perkembangan siswa, termasuk minat, kebutuhan, dan kemampuannya. Yang ketiga itu identifikasi dan analisis standar kompetensi
kompetensi dasar dan indikator. Lakukan identifikasi dan analisis untuk setiap standar kompetensi dasar dan indikator yang cocok untuk setiap tema, sehingga semua standar kompetensi dasar dan indikator terbagi habis. Selanjutnya, menetapkan jaringan tema. Buatlah jaringan tema, yaitu menghubungkan kompetensi dasar dan indikator dengan tema. Pemersatu, dengan jaringan tema tersebut akan terlihat kaitan antara tema, kompetensi dasar, dan indikator dari setiap mata pelajaran. Jaringan tema ini dapat dikembangkan sesuai dengan alokasi setiap tema. Selanjutnya, penyusunan silabus. Hasil seluruh proses yang telah dilakukan pada tahap-tahap sebelumnya dijadikan dasar penyusunan silabus. Komponen silabus terdiri dari standar kompetensi silabus terdiri dari standar kompetensi dasar, indikator, pengalaman belajar, alat atau sumber, dan penilaian. Selanjutnya, penyusunan rencana pembelajaran atau RPP. Untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran, guru perlu menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Rencana pembelajaran ini merupakan realisasi dan pengalaman belajar siswa yang telah ditetapkan dalam silabus pembelajaran. Komponen rencana pembelajaran tematik meliputi yang pertama, identitas mata pelajaran, nama mata pelajaran yang akan dipadukan, kelas, semester, dan waktu atau banyaknya jam pertemuan yang dialokasikan. Yang kedua, kompetensi dasar dan indikator yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, materi pokok beserta uraiannya yang perlu dipelajari siswa dalam rangka mencapai kompetensi dasar dan indikator. 4. Strategi pembelajaran. Kegiatan pembelajaran secara konkret yang harus dilakukan siswa dalam berinteraksi dengan materi pembelajaran dan sumber belajar untuk menguasai kompetensi dasar dan indikator. Kegiatan ini tertuang dalam kegiatan pembukaan, inti, dan penutup. 5. Media dan alat yang digunakan untuk memperlancar pencapaian kompetensi dasar, serta sumber bahan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran tematik sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai. Penilaian dan tindak lanjut, prosedur dan instrumen yang akan digunakan untuk menilai pencapaian belajar peserta didik serta tindak lanjut hasil penilaian. Demikianlah penjelasan materi tematik tentang tahapan pembelajaran tematik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.